Wawancarai Jokowi di istana, Karni Ilyas malah kayak tim sepak bola yang kalah telak. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ya, kan sudah saya jawab beberapa kali, berapa kali saya sampaikan. Tapi Pak Karni kok masih menanyakan lagi? bukan itu yang ditanyakan Pak. Kenapa sukarelawan Bapak masih kampanyenya perpanjangan lah, 3 kali lah. Ya kalau menurut saya boleh-boleh saja lah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi dan tatarannya baru tataran wacana. Tataran wacana aja kok pada, kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi. Ini sekali lagi gitu ya. Itu kan yang bicara soal turunkan presiden, ganti presiden gitu kan. Itu kan si Rocky juga, temennya si Karni gitu. Terus Pak Jokowi balikin, katanya demokrasi. Ya mungkin maksudnya Pak Jokowi, kalau Pak Karni berharap Pak Jokowi mau untuk mengendalikan relawannya, ya Pak Karni kendalikan juga sih Rocky Gerung itu. Jadi mereka ini pengecut, mereka ini salawi, kena virus, semua salah Jokowi padahal Jokowi tidak tahu apa-apa. Kalau mau demo, ya demo yang lain, menteri yang lain yang punya ambisi itulah, atau ketua partai itulah di demo habis-habisan, atau komunitas itulah yang mengusung Jokowi 3 periode yang di demo. Melihat tayangan wawancara Karni Ilyas dengan Presiden Joko Widodo, bagi saya ibarat penonton pertandingan sepak bola yang berakhir dengan cara yang tidak diharapkan oleh kesebelasan tamu. Bang Karni Ilyas yang entah kenapa mendadak punya ide untuk melakukan wawancara dengan Presiden Jokowi, mendatangi markas Jokowi atau Istana Negara. Setelah ngobrol sana-sini, lantas terlihat seperti kesebelasan sepak bola yang bertanding terus pulang dengan kepala tertunduk karena kalah telak. Belum lagi kalau lihat ekspresi dari Bang Karni setelah wawancara dilakukan. Bagi saya, ekspresi Bang Karni seperti ada sesuatu yang mengganggu di dalam batinnya. Lihat saja deh pandangan mata Bang Karni atau ekspresi mukanya selama wawancara dilakukan. Seperti tidak pede dan terkesan ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya. Mungkin itu ada kaitannya dengan program acara TV One yang selama ini Bang Karni lakukan. Acara yang kabarnya sudah ditutup itu seperti yang kita tahu, selama ini semacam mencari solusi atau permasalahan publik. Tetapi dari narasumber yang diundang, juga dari cara membawakan acaranya, justru terkesan cenderung memojokkan pemerintah. Sama sekali tidak ada solusi yang dihasilkan dari acara itu, sehingga saya pun malas untuk menontonnya. Nah, sekilas kalau saya melihat wawancara Jokowi dan Karni, kenapa saya bilang Pak Jokowi menang telak? Ya, karena kualitas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Jokowi sangatlah brilian. Lihat saja deh, berbagai pertanyaan yang sepertinya ingin menjebak, memanaskan situasi atau berpotensi menjadi bola liar, ternyata berhasil dijawab oleh Pak Jokowi dengan lugas, santai, bahkan beberapa kali seperti membuat Bang Karni kayak kena sekangmat. Mulai dari pertanyaan terkait kasus Sambo, pemindahan ibu kota di IKN Nusantara, sampai yang paling saya suka, perkara kebebasan berpendapat, karena ada pertanyaan bernada tuduhan mengenai usulan atau wacana 3 periode. Semua mampu dijawab Pak Jokowi dengan sangat baik. Isu atau wacana yang katanya diusung oleh para relawan Pak Jokowi itu bahkan dengan santai dijawab bahwa kebebasan berpendapat sebenarnya sudah termasuk kebablasan. Hingga Bang Karni diminta santai, karena semua itu baru sebatas wacana. Masa kalau mereka boleh minta presiden mundur, ganti presiden, dan lain sebagainya, malah tidak boleh ada wacana 3 periode. Asalkan tidak anarkis ya, masih boleh. Katanya demokrasi. Begitulah kira-kira jawabannya Pak Jokowi. Semakin membuat Bang Karni salah tingkah deh. Mungkin ini pertanyaan titipan, tapi mengatasnamakan publik atau masyarakat. Ya ambiar toh Bang Karni. Topik yang seru lainnya yaitu ketika Jokowi ditanya perihal Gibran dan Bobi, anak dan menantunya yang kini menjadi wali kota. Pak Jokowi lagi-lagi dengan santai menjawab bahwa mereka sudah dewasa. Ya biarkan saja menjalani proses sesuai pilihan mereka. Tidak usah terlalu diatur-atur oleh sang ayah. Wah, kok terdengarnya menohok Klan Cikeas nih ya. Sudah sekian dulu deh.
Semoga setelah wawancara itu Bang Karni bisa tidur, tidak kepikiran terus, dan yang lebih penting lagi beliau tetap sehat. Setelah beberapa kali kaget menerima jawaban dari Pak Jokowi selama proses wawancara. Tapi kalau mau rehat sejenak, ya boleh saja. Karena sebagai sosok senior, Bang Karni di hadapan Jokowi malah terlihat kayak wartawan kemarin sore. Mungkin sudah lelah kali ya, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Kicok, SBY nggak ikut acara sidang tahunan MPR dan upacara di istana. Netizen nggak sanggup lihat Jokowi sukses ya Pak? Kok malah kabur ke Malaysia? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dipastikan tidak menghadiri pidato presiden di acara sidang tahunan MPR RI dan upacara di Istana Negara, serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bulan Agustus di tahun 2022 ini. Terkait lawatan SBY ke negeri jiran tersebut, nyatanya justru memicu sindiran telak dari warganet Indonesia. Salah satu netizen pengguna akun Twitter @alextam878 ikut memberikan komentar nyelekit terkait rencana Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akan berkunjung ke Malaysia pada tanggal 14 sampai 18 Agustus mendatang. Komentar itu pun diunggah dalam akun Twitternya @alextam878 pada Senin 15 Agustus 2022. Netizen itu pun mengatakan jika SBY menolak hadir dalam acara sidang tahunan MPR dan upacara di istana karena SBY tidak sanggup menyaksikan keberhasilan dan kesuksesan Jokowi. Makanya SBY menghindar ke Malaysia. Bahkan netizen itu juga mengungkapkan bahwa ketidakhadiran SBY dalam acara kemerdekaan bangsa Indonesia itu tak memiliki efek apapun. Sementara itu, melansir dari Kompas TV, terkait rencana lawatan SBY ke Malaysia diungkap oleh Ketua Badan Pemenang Pemilu DPP Demokrat, yaitu Andi Arief dalam akun Twitternya. OTW Malaysia tanggal 14 sampai 18 Agustus menghadiri pidato SBY di depan Sitifas Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sultan Selangor. Tweet Andi pada Minggu 14 Agustus. Andi juga melaporkan Presiden RI periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014 itu akan mengikuti upacara 17 Agustus di KBRI Malaysia. Selain itu, agenda lain SBY di Malaysia adalah mendampingi klub voli besutannya, yaitu Bagor Lavani, yang bakal melakukan uji tanding kontra tim negeri jiran. Kendati SBY tidak hadir di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta. Putranya Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat terpantau menghadiri acara itu. Berdasarkan jadwal yang tertera di laman resmi DPR RI, Presiden Jokowi hari ini akan menyampaikan pidato dalam rangka menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 Kemerdekaan RI. Setelahnya, Jokowi juga akan berpidato dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2022 sampai 2023 mulai pukul 13.30 WIB. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang atau RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Nah lo, ketebak deh, mentalitas SBY makin ciut ketika bersandingan dengan Presiden Jokowi. Mungkin nih, setelah sekian banyaknya kasus mega korupsi kolega dan jajarannya dibongkar habis oleh Presiden Jokowi, lantas membuat Pepo makin prihatin dan kabur ke negeri sebelah. Jokowi selama 8 tahun terakhir sebagai pemimpin puncak pemerintahan ternyata tidak terus-menerus membangun branding, seolah dialah sosok sempurna bagi bangsa ini. Salah satu citra kedua yang melekat pada dirinya adalah dia kerap merangkul lawan-lawan politiknya. Namun di sisi lain dia kerap menghantam lawan politiknya yang penuh pertimbangan matang, senyap, akurat, dan sekali tembak mati sudah lawannya. Mungkin itu yang sudah dirasakan SBY ketika ia tidak mau menghadiri upacara di Istana Negara. Selain malu, SBY juga merasa takut dan takluk terhadap hantaman busur panah Jokowi yang selalu tepat sasaran membidik lawannya. Selama 8 tahun lamanya Jokowi menjabat, ia seakan tak pernah berhenti melucuti kebobrokan dinasti Cikeas. Pusingnya SBY menghadapi mantan anak buahnya yang menggelar KLB.
Di tengah pusingnya dia menghadapi Muldoko, tapi tiba-tiba Presiden Jokowi dengan tenang mengatakan akan membangun kembali proyek Hambalang yang sudah lama mangkrak. Tentu hal itu membuat nurani SBY terhenyak dan lagi-lagi terkapar berkali-kali. Mungkin nih, larinya SBY ke Malaysia adalah tanda bahwa dia sudah kalah langkah dan malu menghadapinya. Ya semoga saja sifat playing victimnya nggak makin akut deh. Wassalam.